Oke ya, kita kembali ke kelas lagi dengan penuh semangat. Saya berikan kemampuan supranatural saya di siang hari ini ya. Bersama-sama menghadap 3, 2, 1. Aung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Awad Warta, Guru IPA SMP Islam Sabilillah Malang. Saat ini saya sedang melaksanakan program profesi guru PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Malang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran UKM PPG tahun 2022. Saya akan melaksanakan pembelajaran dengan penerapan model problem based learning pada materi klasifikasi makhluk hidup dengan berbantuan aplikasi Microsoft OneNote dan juga Sisma Smart Digital Learning untuk meningkatkan kemampuan kritis dan kolaboratif peserta didik di SMP Islam Sabilillah Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafi Nurhadi Latif. Nama saya Salahuddin Walayubi. Nama saya Muhammad Bagus Pratomo. Kami berasal dari kelas 7A SMP Islam Sabilillah Malang. Hari ini Selasa 13 Desember 2022. Kami siap mendukung ujian PPG Bapak Awad Warta. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat datang Anda semuanya dalam pembelajaran IPA di siang hari ini. Meskipun siang ya, tidak boleh lemas, tetap harus semangat gitu ya. Oke, silahkan Ketua kelas bisa disiapkan. Lapor siswa kelas 7A SMPS siap menerima materi. Jumlah siswa kelas 7A 25 lengkap. Oke, baik, terima kasih. Laporan terima. Silakan kembali ke tempat. Baik, berarti hari ini masuk semuanya ya, Anda dari kelas 7A, semuanya sudah lengkap dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Baik, untuk Anda semuanya, kita sudah berada di semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Setelah kemarin di yang sebelumnya, di pertemuan yang sebelumnya, di semester ganjil kita sudah mempelajari berbagai materi IPA khususnya ya. Tapi karena di semester ganjil kemarin lebih banyak tentang pembelajaran fisika, di semester genap ini kita mulai materi baru. Nah, hari ini kita akan memulai belajar materi apa? Nah, bersama-sama kita nanti akan mempelajari materinya. Di semester ganjil mungkin ada yang masih ingat dari Anda semuanya. Kita pernah belajar itu materi apa saja sih semester ganjil kelas 7? Ada yang masih ingat mungkin belajar apa? Suhu dan kalor. Oke, ada yang lain mungkin? Perpindahan panas. Oke, perpindahan kalor dan panas. Atom, oke, atom, unsur, senyawa, campuran, ada atom juga. Ada yang lain mungkin? Ada yang masih ingat atau sudah lupa? Tidak boleh lupa ya, harus selalu ingat. Oke, kita akan masuk ke materi yang baru di semester genap ini ya. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari di semester ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, biar lebih semangat, fokus, gambar apa sih ini? Saya ingin tahu ya, semangat dari Ananda kelas 7A SMP Islam Sabilillah Malang ya. Kalau saya yel-yel semangat harus bisa menjawab ya. Kita meskipun siang tapi semuanya harus tetap semangat pagi ya. Semangat pagi! Pagi, Sabilillah tetap semangat. Oke, baik, terima kasih Anda semuanya ya. Nah, harus semangat, harus siap. Silahkan sebelum kita masuk ke pembelajaran melihat apa sih yang ada di sini. Kita sebelum melihat di sini kita melihat yang ada di samping kanan kirinya dulu ya. Dipastikan semuanya sudah dalam keadaan rapi gitu ya. Mejanya sudah rapi. Kalau ada yang masih kurang rapi dirapikan dulu gitu ya. Di mejanya, tempat belajarnya gitu ya, tempat duduknya semuanya silahkan dipastikan oke, rapi gitu ya. Atributnya dipastikan lengkap sehingga pembelajaran kita benar-benar semerbak gitu ya, sehat, menyenangkan, rapi, bersih dan berkarakter. Oke, baik, untuk Anda semuanya sudah masuk lengkap. Nah, kita akan masuk ke materi yang baru gitu ya. Kalau saya punya gambar ini ya, kalau saya melihat mempertunjukkan gambar ini, kira-kira apa yang Ananda pikirkan dari gambar ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan isinya apa sih itu? Siapapun boleh, dari sini, dari kubu kanan, kiri, kubu tengah gitu ya. Silahkan, mungkin salah satu dari sini dulu. Kira-kira itu gambarnya tentang apa? Siapa? Tuh, 2, 3, Mas Bima mungkin ya. Kalau Mas Bima apa? Kira-kira gambarnya tentang apa itu? Sungai. Tentang sungai. Oke, kalau dari kubu, oh sini ada Mas Aryan. Danau ya. Oke, kalau dari tengah kira-kira ya Mbak Ira? Ekosistem. Oke, tentang ekosistem. Kalau dari sini kira-kira tentang apa itu?
Mbak Feiza mungkin. Ekosistem juga sama ya, pengikut ya, pengikutnya Mbak Ira, alhamdulillah punya makmum satu, ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apa sih itu. Kalau tadi sudah ada beberapa menyebutkan ekosistem, nah itu adalah salah satu materi yang akan kita pelajari di hari ini. Oke, baik. Tentang apa sih itu? Ada yang sudah menyebutkan ekosistem. Nah, betul ya. Kita akan mempelajari yang namanya materi komponen ekosistem. Ya, tadi ada yang sudah menyebutkan. Berarti mungkin tadi malam sudah belajar, gitu ya. Sudah pernah mempelajari sehingga sudah tahu materi komponen ekosistem. Nah, apa saja komponen ekosistemnya? Nanti akan kita jelajahi bersama-sama hari ini. Baik, kita mulai dari tujuan pembelajaran. Hari ini, dari pembelajaran hari ini ada beberapa tujuan yang akan Ananda dapatkan, gitu ya. Yang pertama, nanti Ananda akan memahami ya, konsep dari ekosistem itu apa ya. Nah, selanjutnya nanti Ananda akan menemukan akar masalah dari kasus PBL ya, problem based learning. Jadi Ananda sudah punya masalah ya, tidak apa-apa. Nanti kita akan menganalisis masalah lagi di siang hari ini, biar lebih tambah luar biasa lagi ya dari Anda semuanya. Selanjutnya Ananda terampil mendiskusikan kasus bersama kelompok. Jadi nanti kita akan berkelompok ya. Karena harapannya nanti anak-anak bisa berpikir kritis dari masalah dan bisa berkolaboratif dengan temannya dalam menganalisis masalahnya, gitu ya. Dan yang terakhir, nanti setelah terampil untuk berdiskusi, berkolaborasi, anak-anak terampil mempresentasikan hasil diskusi dan observasi lapangan. Oke ya. Baik, itu untuk tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ya, ada penilaian pembelajaran yang akan kita nilai dari pembelajaran siang hari ini. Ada 3 komponen dari anak-anak semuanya ya. Yang pertama, nanti dari sikapnya, nanti akan ada penilaian tentang sikap tanggung jawab dan juga kerjasama. Oke. Selanjutnya, untuk keterampilannya, nanti keterampilan diskusi dan keterampilan presentasi dari masing-masing kelompok nanti ya. Dan yang terakhir adalah pengetahuan, nanti ada pre-test dan post-test ya. Ada tes di awal dan juga tes di akhir untuk Anda semuanya. Baik. Sekarang untuk manfaat pembelajaran ya, kenapa kita harus belajar tentang ekosistem? Ada manfaatnya ya, tidak mungkin kalau tidak ada manfaatnya. Yang pertama, Ananda akan mengetahui ya komponen ekosistem pada lingkungan yang ada di sekitar sekolah, gitu ya. Jadi ada ekosistem apa saja, gitu ya. Lalu memahami perbedaan jenis tingkatan organisasi kehidupan dari masalah yang ada di sekitar sehari-hari. Jadi kita akan menganalisis di lingkungan kita ini komponen ekosistemnya apa saja. Dan yang terakhir nanti akan memberikan solusi terkait permasalahan di ekosistem nanti yang akan saya berikan gitu ya, permasalahannya tentang apa, nanti Anda bisa memberikan solusi. Baik. Yang selanjutnya untuk rangkaian pembelajaran hari ini nanti ada beberapa rangkaian. Yang pertama nanti ya, ada orientasi masalah di awal nanti. Kalau di orientasi masalah kan insya Allah nanti ada satu masalah itu ya untuk Anda semuanya. Jadi di orientasi masalah itu pertama, nanti masih belum berkelompok. Setelah orientasi masalah baru nanti Anda akan membentuk kelompok gitu ya. Bersama kelompok nanti akan langsung mendiskusikan masalah dan dari hasilnya nanti akan dilanjutkan di bagian presentasi. Itu untuk tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini nanti. Oke, baik. Kita lanjutkan. Selanjutnya untuk persiapan pembelajaran silakan masing-masing Anda semuanya ya dipastikan laptopnya sudah oke, terkoneksi WiFi dan silakan dibuka aplikasi OneNote-nya dan membuka aplikasi LKPD Ekosistem. Insya Allah sudah saya distributkan ada di e-note Anda semuanya ya. Silakan bisa dibuka. Oke. Setelah dibuka setelah dibuka nanti Anda di bagian dalamnya akan ada yang namanya pretest ya. Kita cek dulu kemampuan awal Anda semuanya. Apakah Anda semuanya punya kemampuan awal yang sama memahami tentang apa itu ekosistem? Kita cek dulu. Oke. Di mana untuk pretestnya silakan bisa dibuka di e-learningnya ya. Setelah kita menggunakan OneNote, kita sekarang menggunakan Sisma Smart Digital Learning ya. Bisa Anda buka dari OneNote-nya ya. Ini OneNote-nya. Kita pakai yang ini. Oke ya. Saya coba buka dari yang ini. e-note ya, ada di e-note untuk Anda semuanya. Nih, ada LKPD yang UKIN UKM PPG ini ya. Oke, ini ya. Nah, ini adalah untuk LKPD UKIN UKM PPG ya. Jadi yang tentang komponen ekosistem di sini sudah ini adalah gambaran LKPD yang akan kita gunakan berbasis aplikasi Microsoft OneNote ya. Nah, sekarang di bagian bawahnya nanti ada beberapa kegiatan akan kita laksanakan. Kita sekarang fokus di bagian pendahuluan dulu ya. Ada link untuk melaksanakan pretest ya. Silakan bisa diklik dulu linknya ya.
silakan diklik linknya untuk melaksanakan pretest. Untuk Ananda yang mungkin kesulitan untuk membuka linknya, bisa langsung dibuka di aplikasi Sisma Smart Digital Learning ya. Semuanya boleh dibuka ya. Sekarang kita ke bagian pretest ya. UKIN UKM PPG 2022 ya. Ini di bagian bawah ada pretest dan posttest ya. Silakan semuanya bisa login ke akun SSDL-nya masing-masing gitu ya. Kalau yang sudah bisa langsung dibuka, dicari course-nya di SSDL atau lewat OneNote nanti bisa dicari linknya di sana. Kalau linknya masih belum ketemu kan di OneNote, bisa di SSDL-nya ya. Ada UKIN UKM PPG. Baik, silahkan ada soal pretest sedikit saja ya untuk memastikan Ananda memahami materinya seperti apa. Silahkan bisa mulai dikerjakan soal pretestnya terlebih dahulu untuk mendiagnosa Ananda semuanya bagaimana sih pemahamannya di sebelum kita masuk dalam ke materinya ya. Silahkan bisa mulai dikerjakan langsung. Kalau sudah boleh langsung di submit, tidak perlu menunggu waktunya habis. 8 7 6 5 4 3 2 1. Time is up. Abi ya, silakan di submit. Kita lihat hasil dari pretest di siang hari ini untuk Ananda semuanya. Oke, ya. Kita range dari nilainya mungkin ya. Dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Oke ya. Sudah ada yang 90 ya. Berarti sudah ada bekal yang cukup banyak ya dari Ananda semuanya. Sudah ada yang 90, di bawah ini masih ada sampai 40-nya. Oke, tidak apa-apa ya. Oke, jadi kalau sudah 90 berarti sudah ada yang cukup paham ya dari Ananda semuanya. Berarti untuk pemetaan kita beberapa sudah ada yang mendapatkan bahannya gitu ya. Sudah cukup, berarti beberapa perlu nanti mempelajari materinya sehingga nanti kita lihat apakah ada peningkatan dari hasilnya seperti ini. Oke ya. Cukup itu untuk pretestnya di siang hari ini sehingga kita tahu untuk Ananda semuanya beberapa sudah memiliki bekal, beberapa kita harus semangat untuk belajar di siang hari ini biar nanti ketika dilihat di akhir semuanya bisa paham lebih baik. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya. Sekarang silahkan dibuka di bagian OneNote-nya. Di aplikasi OneNote di sana ada masalah awal yang akan kita jadikan untuk acuan pembelajaran di siang hari ini, gitu ya. Mungkin untuk membacakan kasusnya, saya minta tolong salah satu dari Ananda untuk mungkin membacakan kasusnya, materinya. Ada yang berkenan? Siapa? Boleh? 1, 2, 3. Silakan, yang lain didengarkan apa sih kasus yang akan kita diskusikan di siang hari ini tentang tanaman misterius ini ya. Oke, baik. Silakan dibacakan Mbak Zayan. Ahmad sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya bersama adik di pagi hari. Ketika mereka sedang melihat-lihat batu di sekitar rumah, mereka menemukan tanaman aneh yang menyelimuti batu. Adik Ahmad menyampaikan kalau itu sebenarnya satu tanaman, tapi bentuknya saja yang lebar, seperti selimut batu. Ahmad yang melihat merasa bahwa tanaman itu adalah satu tanaman yang bergerombol dan berkomunal menjadi satu kelompok. Terjadi diskusi yang dalam antara Ahmad dan adiknya. Ketika mereka sedang berdebat, datang ayah Ahmad yang menyampaikan kalau sebenarnya batu dan selimut hijau di atasnya adalah satu hewan, yaitu kura-kura batu. Mama yang sedang menyiram tanaman juga ikut berkomentar bahwa semua itu sebenarnya bukan makhluk hidup, tapi hanya batu dan lapisan hijaunya karena terkena hujan dan matahari. Oke, bisa dilanjutkan yang terakhir. Ananda saat itu sedang bermain ke rumah Ahmad dan sedang melihat kejadian tersebut. Sebagai siswa SMP Islam Sabillah Malang yang sudah belajar IPA, Ananda harus bisa memberikan solusi dan penjelasan secara ilmiah atas masalah di atas. Ya, baik. Jadi itu tadi ada masalahnya. Sekarang untuk memastikan Ananda semuanya apakah paham dengan masalah itu? Oke, ada 3 pertanyaan di sini yang perlu dijawab dari Ananda semuanya ya. Masalahnya apa yang harus kalian lakukan untuk menjawab permasalahan tersebut ya, kira-kira apa? Dan terakhir Ananda kira-kira butuh teori apa untuk bisa menjawab dari masalah itu. Oke ya, silahkan 1 menit untuk mendiskusikan secara pribadi dulu ya, secara mandiri individu. Silahkan, kira-kira apa yang ada di dalamnya itu ya. Cukup ya? Baik. Untuk Anda semuanya diskusinya sudah cukup ya. Sekarang kita akan lihat bagaimana sih pemahaman Ananda dari masalah tadi itu. Apakah Ananda benar-benar memahami masalahnya ya. Kita mulai dari permasalahan apa yang diceritakan dari alter di atas. Kira-kira masalahnya tentang apa sih? Ada satu mungkin dari yang berkenan, siapa? Oke, Mas Tristan, silahkan.
Menyelimuti batu di Taman Ahmad dan adiknya. Oke, makhluk yang aneh. Oke, baik ya. Permasalahannya tentang makhluk yang aneh. Oke, sekarang untuk menjawab masalah itu kira-kira apa yang akan dilaksanakan? Mungkin dari kelompok tengah sini siapa yang berkenan jawab? Mbak Riba. Oke, boleh Mbak Riba, silahkan. Tulis bawah. Silakan apa? Mempelajari dan mencari tahu dari mana makhluk itu tumbuh. Mempelajari Dan mencari tahu dari mana makhluk itu tumbuh. Oke, baik. Jadi mempelajari makhluk hidupnya ya. Oke, itu untuk yang akan dilakukan. Yang terakhir, biar nanti bisa lebih paham lagi dalam pembelajaran ini, kira-kira konsep apa nanti yang perlu Ananda pelajari lebih lanjut. Dari sini mungkin siapa? Satu, boleh? Mbak Diva. Oke, Mbak Diva silahkan. Kalau dari Mbak Diva, kira-kira perlu mempelajari konsep apa yang harus dipelajari? Seputar ekosistem. Oh, mempelajari teori ekosistem. Oke ya, baik. Apa sih mungkin komponen-komponen ekosistem yang ada di dalamnya seperti itu ya? Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anda semuanya ya. Oke. Sekarang untuk lebih jauh lagi dalam mempelajari materi tentang ekosistem ini, sepertinya Anda sudah paham ya. Jadi masalahnya itu kita harus bisa memberikan solusi kepada siapa tadi? Berahmad ya. Ahmad lagi ada masalah, kita harus bisa ngasih solusinya. Sebagai orang yang baik ya, peduli kepada temannya, kita harus ngasih solusinya. Nah, karena ngasih solusinya tidak bisa sendiri-sendiri, berarti harus bersama-sama ngasih solusinya ya. Karena kita adalah makhluk sosial ya, tidak bisa berdiri sendiri ya. Baik, kita akan membentuk kelompok Anda semuanya ya. Kita acak. Nah, biar mengenal satu sama lain ya, tanpa membeda-bedakan. Nah, kita akan membagi kelompoknya langsung dibagi oleh aplikasi. Ya, ini ya. Kita akan menggunakan aplikasi Time Picker Well ya. Kita bagi menjadi 5 kelompok dari Anda semuanya ya. Kita lihat nanti dari masing-masing kelompok silahkan bisa berkumpul di meja masing-masing nanti ya. Mungkin dari sini adalah kelompok 1 nanti di sini, 2 3, 4, 5 seperti itu ya. Mejanya nanti bisa disetting berdasarkan kelompok masing-masing ya. Baik, kita bagi kelompoknya dari sekarang. Baik, silakan. Ini ya pembagian kelompoknya. Kelompok 1 ya. Kelompok 1 di sini, tim 1, tim 2, tim 3, tim 4, tim 5. Gitu ya. Baik. Silakan bisa berpindah di tempatnya masing-masing bersama tim yang sudah dibagi di sini. Ya. Silakan bisa ke kelompoknya masing-masing. Mungkin 4 meja dijadikan satu seperti itu ya. 4 meja boleh jadi satu langsung. Oke ya, baik, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 ke tangan boleh? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2. Oke, 3, 4 dan 5. Oke ya. Nah, nanti akan ada tugas untuk masing-masing kelompok. Sebelumnya saya berikan penjelasan dulu tentang apa itu komponen ekosistem ya. Di dalam sudah ada media pembelajaran ya, di OneNote sudah ada. Nanti akan kita lihat bersama-sama. Nah, di sini saya berikan penjelasan sekilas dulu dari Anda semuanya tentang individu dan juga populasi. Jadi ada individu, ada populasi dan juga komponen-komponen yang lainnya lagi, gitu ya. Nah, kalau Ananda belajar tentang individu, individu itu adalah satu makhluk hidup. Jadi makhluk hidup kalau jumlahnya satu sendiri maka dia adalah individu. Nah, kalau dari individu itu berkumpul menjadi satu dan mereka masih satu jenis saja, maka disebut sebagai populasi, gitu ya. Nah, jadi ya, semisal kalau contohnya di sini ada satu kupu-kupu. Nah, kalau satu kupu-kupu berarti dia masih individu, dia sendirian, gitu ya. Tidak ada temannya. Kasihan, no lab, ya. Lalu kalau sudah bergabung bersama teman-temannya ya yang masih satu jenis itu disebut sebagai populasi. Nah, jadi intinya masih itu ya, satu jenis saja ya. Di suatu tempat kalau masih satu jenis itu disebut sebagai populasi. Komunitas ya. Di mana komunitas ini nanti sudah mulai kenalan dengan ada komponen-komponen yang lain. Nanti akan ada komponen biotik dan abiotik. Nah, jadi sudah mulai nanti berkenalan dengan komponen biotik dan abiotik. Kalau komponen biotik itu adalah komponen yang hidup, abiotik yang tidak hidup ya, yang membangun sebuah komunitas ataupun ekosistem, gitu ya. Nah, apa itu komunitas dan ekosistem? Nanti itu tidak lepas dari yang namanya habitat, yaitu tempat tinggalnya dari makhluk hidup itu, gitu ya. Entah nanti ada sawah, ada kebun, ada taman, atau tempat apapun itu. Kalau itu tempat mendiami dari makhluk hidup disebut sebagai habitat, gitu ya. Selanjutnya ada yang namanya komunitas tadi itu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini ada beberapa komunitas ya. Baik itu ada apa ini? Ada banteng ya, ada
rusa, dan di sini juga ada makhluk hidup yang lain yang mungkin tidak dianggap makhluk hidup, kalian mungkin tidak sering disebutkan tanaman, ya. Jadi kumpulan tanaman-tanaman yang ada di sini itu juga masuk dalam kelompok populasi yang membangun komunitas ini, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau dari komunitas itu sudah ada interaksi antara komponen biotik dan abiotik tadi itu ya, sudah ada di satu tempat itu sudah membutuhkan antara komponen yang hidup dan komponen yang tak hidup, maka itu disebut sebagai ekosistem, gitu ya, di suatu tempat. Nah, kalau ekosistem nanti berada di suatu tempat yang besar, maka dia nanti akan membangun satu komunitas ekosistem yang lebih besar lagi, gitu ya. Baik. Untuk mempelajari tentang materi tadi itu, ya, kalau mungkin penjelasan saya tadi masih ada beberapa, Ananda bisa melihat media ajar yang sudah saya taruh di OneNote, gitu ya. Bisa Ananda lihat di sana nanti secara mandiri untuk memahami lebih lanjut lagi, berdiskusi bersama kelompok sebelum nanti bersama kelompok Ananda akan melaksanakan eksplorasi untuk bisa menjawab masalah Ahmad tadi itu ya. Semuanya tetap berbasis dari masalahnya Ahmad tadi itu ya. Jadi silahkan media ini bisa dilihat secara mandiri Ananda semuanya tentang komponen ekosistem tadi itu ya. Oke, baik. Ya, organisme, gitu ya. Nah, dia satu organisme atau individu saja. Meskipun sekarang masing-masing kelompok setelah ini akan melaksanakan eksplorasi di taman yang ada di sekolah kita untuk menentukan kira-kira apakah Ananda tadi benar-benar paham tentang komponen ekosistem. Kita akan belajar langsung di alam, gitu ya. Nah, kita akan langsung belajar di alam, langsung berada di halaman sekolah. Nanti akan ada pembagian untuk masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Oke, pembagiannya seperti ini ya. Nanti kelompok 1 berada di taman depan ruang kepala sekolah, ya. Di sana. Kelompok 2 di taman depan LPI, ya, di samping masjid sebelah utara itu. Kelompok 3 menganalisis taman yang ada di tengah itu, di tengah depan masjid. Lalu untuk kelompok 4 ya, depan kantor PJM itu yang di sebelah sini itu ya. Nah itu. Dan yang terakhir untuk yang kelompok 5 itu taman yang berada di depan pintu ruang makan. Untuk dianalisis kira-kira komponen individunya apa, populasinya apa, biotik, abiotik mungkin, dan seterusnya. Silahkan nanti Ananda analisis. Coba sekarang dibuka Microsoft OneNote-nya dulu ya. Sebelum kita mengeksplorasi masalah yang ada di bawah gitu ya, ada form di sini ya. Ada form, ada Google Form yang perlu Ananda isi. Silahkan. Ini untuk memastikan apakah dari penjelasan saya tadi Ananda benar-benar memahami materinya dengan baik sebelum kita langsung eksplorasi masalah yang ada di bawah gitu ya. Silahkan bisa diisi formnya. Ada beberapa pertanyaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Adalah 8 pertanyaan ya, pernyataan. Kira-kira itu isinya seperti apa ya. Silahkan diisi dan di-submit untuk formnya ya, sebagai evaluasi di pembelajaran ini kira-kira apakah Ananda benar-benar memahaminya dengan baik seperti itu. Oke ya, silakan bisa langsung dikerjakan. Beberapa sudah mengisi untuk formnya ya, ini selalu mengupdate. Kita lihat ini untuk yang nomor 1 sudah sepakat bahwa jawabannya semuanya populasi gitu ya. Di sini sepakat juga jawabannya sama. Oke, di sini ada sedikit perbedaan ya. Ada perbedaan jawaban. Ada yang merasa di sini jawabannya adalah tentang individu dan satunya lagi ini beda, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan di bawah lagi. Untuk yang nomor 4 semuanya sama. Untuk yang nomor 5 memilihnya sama. 6 sama. 7. Nah, ada perbedaan juga. Dan di nomor 8 ini semuanya sama. Oke ya. Nah, berarti ini sudah mulai ada peningkatan dari Ananda semuanya. Setelah tadi pretest nilainya masih ada 40, 90, sekarang sudah hampir semuanya memiliki pemahaman yang sama tentang komponen ekosistem. Kalau kita lihat dari penilaian assessment of learning ini ya. Oke, baik. Karena Ananda sudah ada beberapa yang paham, tapi juga masih ada yang miss kecil ya. Ada miss konsepsi sedikit, beberapa ini ya, beberapa persen saja. Sekarang kita akan memantapkan pemahaman kita tentang komponen ekosistem, langsung belajar dari alam seperti itu ya. Silakan kita akan menuju ke halaman depan masjid bersama-sama ya. Baik, silakan bisa persiapan masing-masing kelompok dipersiapkan cukup 1 laptop saja mungkin ya. Nanti untuk mencatat ya, dicatat cukup 1 saja tidak apa-apa kalau nanti daripada keberatan gitu ya. Sisanya nanti bisa bersama-sama diskusi di depan. Silakan kita menuju ke halaman depan. Kita akan melewati dimensi ruang dan waktu dari lantai 3 SMP Sabrilah. Kita akan menuju halaman depan masjid bersama-sama ya. Bagaimana caranya? Silakan diikuti saya. Semuanya silakan berdiri masing-masing kelompok. Silakan berdiri ya.
Nah, oke, silahkan tangannya ditaruh di depan seperti ini. Dalam hitungan ketiga bersama-sama kita meloncat dan dan kita bersama-sama ya, loncat dan ucapkan Allahu Akbar bersama-sama. 1, 2, 3. Allahu Akbar. A few moments later. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih dari semuanya. Kita sudah sampai di halaman depan SMP Islam Sabila Malang. Untuk kelompok 1 langsung mengeksplorasi di sana, kelompok 2 di sana, kelompok 3 di tengah, 4 di sini, dan 5 di depan ruang makan. Silakan bersama kelompoknya masing-masing menganalisis halaman kita. Kalau kelompok 1 ini sekarang sudah menemukan apa saja? Individunya ada apa kira-kira? Pohon? Ada apa saja? Laba-laba. Itu lalat apa laba-laba nggak tahu, Pak. Oh ya, sudah ada malah individu 1. Terus ketemu apa lagi ini? Sudah ketemu. Kalau itu individunya, kalau populasinya ketemu populasi apa? Lumut. Taman bambu. Taman bambu, oke. Lalu Bambu air ya. bambu air, lalu populasi apa lagi? Populasi itu apa itu? Kalau ini kira-kira apa yang di bawah ini apa ini? Tahu ini? Lumut aja, populasi lumut. Lumut ya, nanti dicatat itu ya. Oke, baik itu ya. Silakan nanti dicatat, masukkan nanti untuk persiapan presentasi ya. Dicari lagi kira-kira apa, lalu mungkin ada komunitasnya apa gitu ya. Kalau komunitas mungkin komunitas taman semuanya sama ya. Mungkin individu, populasi, komponen biotik, abiotiknya ya. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Kelompok 2 ini sudah diskusi di sini ya. Kira-kira sudah menemukan apa saja tadi untuk ininya di dalamnya sini? Di sini udah menemukan semut ya, populasi semut. Habis itu ada komponen abiotik tanah, bebatuan. Selain itu ada juga dedaunan. Oke, baik ya. Bisa dicatat nanti ya, dimasukkan untuk persiapan presentasinya nanti ya. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan. Oke, baik. Dari kelompok 3. Untuk kelompok 3, eksplorasi di bagian tengah ini sudah menemukan apa saja? Jadi di sini ada individu pohon kelapa sawit. Oke. Terus di sini juga ada populasi tanaman paku-pakuan. Jadi di sini ada komunitas. Oke, komunitas makhluk hidup di sini ya. Oke, baik. Lalu mungkin menemukan komponen biotik abiotik tadi yang ditemukan ada? Ada batu. Oh, ada batu. Komponen biotik. Terus yang kayak lumut-lumutan gitu. Itu biotik ya. Ya baik. Oke ya, silakan dicatat nanti untuk presentasi ya. Terima kasih. Dilanjutkan eksplorasinya kelompok 3. Oke, kelompok 4 dari eksplorasi yang di bagian sini sudah dapat apa? Individu, populasi atau mungkin komponen biotik abiotiknya? Siapa? Oke. Kami hampir menemukan semuanya. Untuk individunya ada tanaman pucuk merah yang terletak di satu pot. Kemudian untuk populasinya mungkin populasinya? Untuk populasinya dalam satu pot ini bisa banyak tumbuhan bambu air. Ya, sama yang ini juga. Aku nggak tahu nama tumbuhannya apa. Ya, mungkin untuk komponen biotik abiotiknya? Untuk abiotik mungkin ya, abiotik. Abiotiknya di sini ada tanah, batu, apa lagi? Air, udara sama panas. Oke, baik, terima kasih. Dilanjutkan, dicatat ya untuk presentasi. Terima kasih kelompok 4. Oke. Kelompok 5 di taman yang sekitar sini tadi yang sudah ditemukan apa saja mungkin? Sini ada populasi semut, ada komunitas tanaman hijau. Setelah itu ada komponen abiotik, udara, dan air. Oke, baik ya, sudah dapat banyak ya. Ditulis di PPT-nya, setelah ini kita presentasikan. Terima kasih. Oke, siap. Baik, Pak. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Tadi sudah selesai mengeksplorasi komponen ekosistem yang ada di taman depan sekolah. Setelah ini kita ke atas, kita ke kelas lagi. Masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil tadi, hasil analisis eksplorasinya seperti apa ya. Sekarang kita kembali ke kelas lagi. Oke ya, kita kembali ke kelas lagi dengan penuh semangat. Saya berikan kemampuan supranatural saya di siang hari ini ya. Bersama-sama menghadap 3, 2, 1. Baik, untuk Anda semuanya tadi sudah selesai melaksanakan eksplorasi taman yang ada di sekolah kita ya. Nah, sekarang kita lihat hasil dari masing-masing kelompok. Tadi eksplorasinya seperti apa ya. Silakan bisa mempresentasikan di depan ya, disampaikan kepada teman-temannya apa saja teman-teman di kegiatan eksplorasi masalah tadi itu ya. Oke, silakan kita mulai nanti dari kelompok 1 sampai kelompok 5 secara berurutan ya. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Kelompok 1 silakan ke depan. Tepuk tangan untuk kelompok 1.
Komponen hidup biotik yang ada di depan ruang kepala sekolah adalah bambu air, pucuk merah, serangga, lumut, serta tumbuhan yang lainnya. Komponen tak hidup atau abiotik yang ada di depan ruang kepala sekolah adalah air, tanah, batu, pot, paving, ranting pohon yang jatuh, daun kering yang layu. Populasi yang ada di depan ruang kepala sekolah adalah lumut, bambu air, dan semut. Komponen individu yang ada di depan ruang kepala sekolah adalah seekor lalat dan laba-laba. Itu dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komponen apa saja yang berada di taman depan LPI ini. Yang pertama adalah komponen individu, ada tanaman pucuk merah dan juga bunga merah. Selanjutnya, komponen populasi yang ada di taman depan LPI ini, ada populasi paku tanduk air dan juga populasi tanaman hias. Dan yang terakhir, atau yang ketiga, abiotik, ada tanah dan air. Sekian, terima kasih dari anggota kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari eksplorasi kami di sekitar taman tengah di depan masjid. Yang pertama, kami menemukan individu pohon kelapa sawit. Lalu ada populasi dari paku-pakuan seperti paku tanduk rusa dan paku ekor kuda. Setelah itu ada komponen abiotiknya, yaitu tanah dan lumut-lumutan. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis tentang komponen ekosistem yang ada di taman tengah depan kantor PJM. Yang pertama, komponen abiotik, yaitu ada air, tanah, batu, udara, sinar matahari, dan panas matahari. Kemudian komponen biotik yaitu ada laba-laba, semut, tumbuhan, bakteri, kupu-kupu, dan lumut. Populasi yang ada di ekosistem di taman depan kantor PJM adalah paku air dan individunya yaitu pohon pucuk merah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang apa yang kami dapat dari taman tengah depan ruang makan. Yang pertama yaitu individu, yaitu pucuk merah dan pohon jambu. Selanjutnya ada populasi, yaitu populasi semut dan populasi tanaman hias. Yang ketiga ada komunitas tanaman hijau, dan yang terakhir ada komponen abiotik, yaitu udara, air, batu, dan tanah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Anda telah selesai untuk mempresentasikan hasil analisis ya dari eksplorasi taman yang ada di sekolah kita dan sudah bisa memahami apa itu komponen-komponen ekosistem. Sekarang kita kembali lagi ke masalah yang di awal tadi, masalah tentang Ahmad ya. Kita akan mengevaluasi lagi karena kita berangkatnya dari problem based learning ya, dari masalahnya Ahmad tadi. Nah, setelah Anda eksplorasi, sekarang harusnya sudah bisa kita memberikan solusi untuk Ahmad ya. Kira-kira solusinya apa dari permasalahan yang di awal tadi yang tentang Ahmad gitu ya. Mungkin ada dari Ananda semuanya memberikan solusi. Oke, Mbak Keisha, silakan. Ada solusi apa untuk Mas Ahmad tadi tentang permasalahan Mas Ahmad? Dari hasil eksplorasi yang sudah kita lakukan, kita kan belajar tadi salah satunya adalah individu. Nah, yang ditemukan Ahmad itu kan juga termasuk salah satu contoh dari individu. Nah, jadi Ahmad harus mempelajari lebih dalam tentang individu apa yang ia temukan dengan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Keisha ya. Oke, terima kasih untuk Ananda semuanya. Sekarang untuk mengakhiri pembelajaran di siang hari ini, sebelum kita tutup ya, untuk memastikan Ananda semuanya belajar, silahkan bisa dibuka untuk soal post-testnya ada di SSDL ya, di bagian bawah. Silahkan diklik, ada soal post-test, bisa mulai dikerjakan. Silahkan untuk Anda semuanya ya. Dikerjakan soal post-testnya ya, ada di SSDL tentang komponen ekosistem. Kalau sudah belajar tadi, mungkin Ananda sudah bisa memahami ya harusnya ya.
Kita lihat apakah pemahaman Ananda semuanya sesuai dengan pembelajaran kita di hari ini ya. Silakan dikerjakan, kalau sudah selesai bisa disubmit. Baik untuk Ananda semuanya, terima kasih sudah menyelesaikan soal post-testnya. Hasilnya sudah cukup bagus. Ananda sudah bisa memahami materi tentang komponen ekosistem dengan sangat baik ya. Terbukti kita lihat dari nilai post-testnya. Sekarang untuk persiapan pertemuan selanjutnya, silakan Ananda semuanya ya. Kita di pertemuan selanjutnya akan belajar tentang simbiosis. Kalau tadi masih komponen ekosistem ada apa saja. Nah, dari komponen ekosistem nanti akan saling berinteraksi dan akan memiliki pola interaksinya. Nah, itu yang disebut dengan simbiosis ya. Silakan bisa dipelajari. Next pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang simbiosis. Oke ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini, luar biasa dari Ananda semuanya, bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan bisa mengambil kesimpulan juga dengan tepat atas permasalahan tadi ya, problem based learning, permasalahan yang sudah Ananda ambil. Dari Pak Wat akhiri, terima kasih. Silahkan setelah ini dari ketua kelas bisa ditutup untuk berdoa mengakhiri pembelajaran di siang hari ini. Silahkan. Guru siap, Guru. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Waktu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stand up please. Say thank you. Sama-sama.